Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sulisti Arli dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T non-homogen adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang diasumsikan memiliki varian yang sama. Dalam konteks uji T homogen, varian dari kedua kelompok dianggap sekitar sama. Uji T homogen menurut para ahli. Menurut William Seligson, penemu uji T, menurutnya, uji T adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang dianggap berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang sama. Menurut George Wesnedeker dan William J. Coudray, uji T adalah salah satu alat analisis statistik yang paling berguna. Uji T homogen adalah variasi dari uji T yang digunakan ketika asumsi homogenitas varian dipenuhi, yang berarti bahwa varian dari dua kelompok data yang dibandingkan dianggap sama. Menurut Douglas C. Montgomery, mendefinisikan uji homogen sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang diperkirakan memiliki varian yang sama. Asumsi homogenitas varian adalah aspek penting dari uji T homogenitas. Homogenitas varian adalah konsep statistik yang mengacu pada asumsi bahwa variabilitas atau variasi data dalam setiap kelompok atau perlakuan yang dibandingkan dalam analisis statistik adalah seragam atau setara. Homogenitas varians adalah salah satu asumsi penting dalam berbagai metode statistik, seperti uji T, analisis variasi atau ANOVA, dan beberapa metode regresi. Asumsi ini diperlukan agar hasil analisis statistik dapat dianggap valid dan dapat diandalkan. Ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi, hasil analisis statistik dapat menjadi bias dan tidak tepat. Untuk memeriksa homogenitas varians, peneliti biasanya menggunakan uji statistik seperti uji Levene, uji Berlet, atau uji Brown-Forsythe. Jika homogenitas varians terpenuhi, maka Anda dapat melanjutkan dengan analisis statistik yang mengasumsikan homogenitas, seperti uji T atau ANOVA. Namun jika homogenitas varians tidak terpenuhi, Anda perlu mencari alternatif seperti uji T-Walsh untuk uji T atau ANOVA Brown-Forsythe untuk ANOVA. Uji T independent samples adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen yang berbeda. Untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut, uji T independent samples biasanya digunakan ketika ingin membandingkan dua kelompok yang berbeda dan asumsi homogenitas varians harus diperiksa untuk memastikan validitas hasilnya. Jika ingin memeriksa homogenitas varian sebelum melakukan uji T independent samples, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kumpulkan data. Yang kedua, lakukan uji homogenitas varians. Yang ketiga, hitung statistik uji homogenitas. Yang keempat, hitung nilai p-value. Dan yang kelima, interpretasi hasil. Uji T non-homogenitas yaitu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen yang tidak memenuhi asumsi homogenitas varians. Uji T non-homogen mengasumsikan bahwa dua kelompok yang dibandingkan memiliki varian yang berbeda. Ini merupakan perbaikan terhadap uji T independent samples yang mengasumsikan homogenitas varians atau varian yang seragam di antara kedua kelompok. Dalam praktiknya, uji T non-homogen sering digunakan ketika penelitian atau eksperimen melibatkan dua kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda, yang mengakibatkan varians yang tidak seragam di antara kedua kelompok tersebut. Keuntungannya, dari uji T non-homogen,
bertepatan dalam situasi di mana varian kedua kelompok tidak seragam. Dalam uji T non-homogen, rata-rata kedua kelompok masih dibandingkan, tetapi varians dari masing-masing kelompok diperhitungkan secara terpisah, sehingga asumsi non-homogenitas varians diperhitungkan. Langkah-langkah umum yang melakukan uji T non-homogen adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulasi hipotensi. Yang kedua, perhitungan statistik. Keempat, perhitungan derajat bebas. Kelima, hitung derajat bebas yang sesuai berdasarkan formula yang digunakan dalam uji T non-homogen. Lalu perhitungan nilai p-value. Hitung nilai p-value yang berkaitan dengan statistik T non-homogen. Tingkat signifikansi. Tetapkan tingkat signifikansi yang diinginkan sebelumnya. Interpretasi hasil. Jika nilai p-value lebih kecil dari A, Anda dapat menolak hipotesis nol dan menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Kesimpulan utama adalah bahwa kedua uji T homogen dan uji T non-homogen adalah alat statistik yang penting untuk membandingkan rata-rata kelompok independen. Pemilihan antara keduanya tergantung pada apakah asumsi homogenitas varians terpenuhi atau tidak. Kepatuhan terhadap asumsi ini merupakan faktor penting dalam menentukan metode yang sesuai dalam analisis statistik. Kesalahan dalam memilih metode dapat mengarah pada hasil yang tidak akurat atau bias dalam penelitian. Uji T homogen digunakan ketika asumsi homogenitas varians terpenuhi, sementara uji T non-homogen adalah pilihan yang lebih tepat ketika asumsi tersebut tidak terpenuhi. Pemilihan antara kedua uji ini bergantung pada kondisi asumsi homogenitas varians dari data yang dianalisis. Keduanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani varian data. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라 이런 거 하지.